Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jihan Kristiana dengan NIM 105250087 dari kelas IS3. Pada video ini, saya akan membahas salah satu materi yang paling penting dalam pengantar ilmu komputer, yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah dasar dari semua perangkat digital yang kita gunakan, mulai dari laptop, komputer, sampai smartphone. Tanpa sistem operasi, perangkat-perangkat tersebut tidak bisa berjalan. Langsung saja kita mulai ke materinya. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau operating system adalah software utama yang menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Bayangkan OS seperti seorang manajer yang bertugas mengatur seluruh aktivitas di dalam komputer, mulai dari menjalankan aplikasi, mengelola memori, hingga mengatur komunikasi dengan perangkat keras. OS memastikan semuanya berjalan lancar dan stabil. Di sini juga terdapat contoh sistem operasi. Sistem operasi yang kita kenal sehari-hari ada beberapa jenis. Untuk komputer ada Windows, macOS, dan berbagai distro Linux. Sementara untuk perangkat mobile ada Android dan iOS adalah dua OS utama. Setiap OS punya tampilan, kelebihan, dan cara kerja berbeda, tetapi fungsinya tetap sama untuk mengatur perangkat agar dapat digunakan oleh pengguna. Fungsi sistem operasi. Secara umum, ada 4 fungsi utama OS. Pertama, manajemen proses, yaitu mengatur aplikasi dan program yang sedang berjalan. Kedua, manajemen memori, yang memastikan RAM digunakan secara efisien. Ketiga, manajemen file, yaitu mengatur penyimpanan data kita. Dan keempat, manajemen perangkat input-output seperti keyboard, mouse, printer, dan layar. Tanpa OS, semua komponen itu tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu kita lanjut, ada komponen sistem operasi. Di dalam sistem operasi sendiri, terdapat beberapa komponen yang bekerja saling terhubung. Yang paling inti adalah kernel, yaitu bagian yang langsung berinteraksi dengan hardware. Kemudian ada shell, sebagai interface untuk menerima perintah dari pengguna. Ada juga file system untuk mengatur struktur penyimpanan, dan device drivers sebagai penghubung OS dengan perangkat keras tertentu. Semua komponen ini saling melengkapi sehingga OS bisa bekerja dengan baik. Di sini juga terdapat penjelasan tentang kernel. Kernel merupakan jantung dari sistem operasi. Semua aktivitas penting seperti pembagian CPU, pengaturan memori, dan komunikasi hardware lewat di bagian ini. Ketika kita membuka aplikasi, kernel lah yang menentukan kapan aplikasi itu mendapat giliran memakai CPU dan berapa memori yang dibutuhkan. Karena posisinya sangat penting, kernel harus stabil, aman, dan efisien. Selanjutnya adalah manajemen proses. Setiap aplikasi atau program yang kita buka disebut proses. Sistem operasi bertugas melakukan scheduling, yaitu mengatur proses mana yang harus dijalankan terlebih dahulu, mana yang harus dihentikan sementara, dan mana yang harus ditutup. Inilah alasan mengapa kita bisa multitasking. Misalnya, sambil membuka browser, dengar musik, dan download file tanpa crash. Lalu di sini juga ada manajemen memori. Sistem operasi juga mengatur RAM, yaitu ruang kerja sementara untuk aplikasi. Jika RAM memori penuh, OS akan menggunakan virtual memory, yaitu sebagian ruang hard disk yang dijadikan memori tambahan. OS juga melakukan proteksi memori,
memastikan aplikasi tertentu tidak mengambil memori milik aplikasi lain. Tanpa manajemen memori, komputer bisa mudah hang atau crash. Selanjutnya ada manajemen file. Manajemen file berkaitan dengan bagaimana komputer menyimpan dan mengatur data, mulai dari folder, permission file, hingga cara data ditulis ke hard disk. Semuanya diatur oleh OS. Sistem operasi memastikan setiap file bisa ditemukan dengan cepat, tidak rusak, dan aman dari akses tidak sah. Lalu di sini juga ada manajemen input-output. Perangkat input dan output seperti mouse, keyboard, monitor, speaker, dan printer bekerja melalui OS. OS menggunakan driver untuk menghubungkan perangkat dengan sistem. Jadi, ketika kita pasang perangkat baru, OS akan mencoba mencari driver yang sesuai agar perangkat bisa digunakan. Nah, di sini juga ada user interface. Untuk berinteraksi dengan komputer, OS menyediakan dua jenis antarmuka. Yang pertama adalah graphical user interface, yaitu antarmuka berbasis visual seperti tombol, icon, dan jendela. Yang kedua adalah command line interface yang menggunakan perintah teks. Graphical user interface lebih mudah untuk pengguna umum, sementara command line interface lebih powerful bagi pengguna teknis. Nah, di sini juga terdapat cara kerja sistem operasi. Cara kerja OS secara sederhana adalah seperti ini. Pertama, pengguna memberikan perintah, misalnya membuka aplikasi. Lalu OS menerjemahkan perintah tersebut menjadi instruksi yang bisa dipahami hardware. Hardware memproses instruksi itu dan hasilnya dikirimkan kembali ke OS untuk ditampilkan ke pengguna. Proses ini berlangsung sangat cepat, bahkan ribuan kali per detik. Nah, setelah kita memahami materi di atas, kita langsung saja masuk ke studi kasus. Misalnya, laptop terasa lemot saat membuka banyak aplikasi. Ini bisa terjadi karena CPU bekerja terlalu keras atau RAM sudah penuh. Ketika RAM penuh, OS akan melakukan patching, yaitu memindahkan sebagian data ke hard disk agar aplikasi lain tetap berjalan. Namun, karena hard disk lebih lambat, laptop terasa lemot. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran OS dalam mengatur sumber daya komputer. Nah, setelah kita mendengar materi di atas tersebut, kita juga mendapat kesimpulannya, teman-teman. Kesimpulannya yaitu sistem operasi adalah komponen paling fundamental di komputer. OS mengatur proses, memori, file, dan komunikasi perangkat keras. Tanpa OS, perangkat digital tidak bisa digunakan. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita memahami dasar-dasar ilmu komputer serta cara kerja perangkat yang kita gunakan setiap hari. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye guys.